Salam Rahayu teman-teman di A Nice Person ya. Bertemu kembali, kita akan membahas kembali dari pembahasan kita yang kemarin tentang service charge, tapi kaitannya dengan PPh 21. Nah, ini berkaitan juga dengan pertanyaan dari teman kita yang akunnya bernama Berry Max 5026. Nah, pertanyaannya, berarti di biaya gaji nggak equal ya Pak dengan biaya gaji yang dilaporkan berdasarkan PPh 21? Itu pertanyaannya. Nah, jadi kaitan dengan service charge ke PPh 21, apakah biaya gaji ini sama dengan biaya gaji yang dilaporkan berdasarkan perhitungan PPh 21? Nah, itu kita bahas tentunya di sini saja. Baiklah teman-teman, kita sudah bahas sebelumnya dari mana kita memperoleh service charge, bagaimana service charge itu dalam sebuah pembukuan. Semua sudah kita bahas. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang perlu kita bahas kembali mengenai service charge itu. Nah, pertanyaan itu seperti tadi, kita akan melihat dulu biaya gaji ya teman-teman. Jadi biaya gaji apakah equal, sama equal dengan yang dilaporkan berkaitan dengan PPh 21. Jadi yang berkaitan yang dilaporkan dengan PPh 21. Pajak penghasilan karyawan pribadi perorangan. Nah, itu artinya. Nah, untuk itu kita bahas dulu biaya gaji. Apa sih sebenarnya biaya gaji? Biaya gaji itu adalah biaya tetap. Biaya tetap dan tidak akan pernah berubah setiap bulannya yang akan dibayarkan untuk karyawan. Jadi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menunjang operasional yang diberikan kepada karyawan. Nah, ini biaya gaji itu adalah biaya tetap yang dikeluarkan untuk karyawan setiap bulan. Ini biaya gaji, biaya tetap. Kalau seandainya ada perubahan itu karena ada kenaikan gaji. Nah, itu yang menyebabkan ada perubahan. Tetapi kalau dibebankan oleh perusahaan itu harusnya setiap bulannya itu adalah tetap. Karena biaya gaji adalah termasuk dengan fixed cost. Jadi fixed cost biaya. Nah, biaya gaji itu apa sih yang termasuk, apa sih yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan? Biaya gaji yang kedua adalah menyangkut komponennya. Komponen biaya gaji. Komponen dari gaji itu apa? Komponennya apa saja? Yang pertama adalah basic ya. Basic salary atau gaji pokok. Gaji pokok. Nah, ini yang pertama gaji pokok. Berapa gaji pokok yang akan diberikan kepada perusahaan? Yang kedua berupa tunjangan. Tunjangan biasanya adalah jabatan. Tunjangan jabatan, kemudian tunjangan transport, kemudian tunjangan masa kerja. Tunjangan masa kerja. Jadi inilah yang namanya adalah biaya gaji.
inilah yang akan dikeluarkan setiap bulan dan sifatnya adalah tetap, jumlahnya adalah tetap. Itu komponen biaya gaji. Komponen gaji itu basic salary, gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan transport, tunjangan masa kerja. Itu umumnya di setiap hotel itu seperti ini. Ada tunjangan-tunjangan lain-lainnya yang bisa teman-teman tambahkan, dan ini sifatnya adalah tetap dibayarkan setiap bulan. Ini adalah merupakan yang tercantum dalam kontrak perjanjian kerja antara karyawan dengan perusahaan atau dengan hotel. Manakala kalau ini mengalami perubahan, ada sifatnya ada kenaikan berkala ataupun ada kenaikan jabatan. Jadi di biaya jabatan bisa meningkat ataupun di gaji pokoknya bisa meningkat. Tunjangan transport kalau memandangnya sudah umpamanya ada kenaikan gasolin atau minyak, itu otomatis ada peninjauan ya, dinaikkan ya. Di situ adalah akan ada perubahan dari biaya gaji yang akan dilaporkan oleh perusahaan. Namun kalau kaitannya dengan ke PP1 ke PPh 21 itu bisa kita lihat kalau ini di luar daripada tunjangan-tunjangan ini yang dikeluarkan oleh perusahaan, berarti itu adalah menambahkan manfaat, menambahkan dari penghasilan dari karyawan itu, tetapi tidak merupakan dalam sebuah komponen biaya gaji. Nah, seharusnya biaya gaji yang dilaporkan, laporkan berdasarkan perhitungan PPh berdasarkan PPh 21 itu harusnya sama dengan laporan keuangan dari perusahaan. Jadi artinya keuangan perusahaan, apa yang dilaporkan untuk perhitungan PPh 21, apa yang dilaporkan dalam laporan keuangan berupa laba rugi, biaya gaji itu sama. Karena kita memandang sekarang adalah biaya gaji, yang dipertanyakan adalah biaya gaji enggak equal, berarti ini adalah equal, sama antara yang dilaporkan untuk perhitungan PPh 21 dengan yang dilaporkan ke dalam laporan keuangan. Itu yang bisa saya jawab. Jadi itu adalah equal. Nah, untuk menunjukkan bahwa itu adalah sama, karena mungkin ya teman-teman, mungkin maksud dari pertanyaannya ini adalah tentang penghasilan. Saya hapus dulu teman-teman. Mungkin maksud daripada teman kita menanyakan ini adalah tentang penghasilan, karena beda kalau biaya gaji dengan penghasilan itu menjadi beda. Ini baru beda. Kalau biaya gaji ini yang dilaporkan di laporan keuangan atau yang sering kita sebut dengan loss and profit and loss, PNL, atau laba rugi. Dan yang ini komponennya adalah biaya gaji dan tunjangan dan penghasilan dan umpama service charge seperti yang kita bicarakan. Nah itu, ataupun ada lagi biaya komponen lain yang diberikan
sifatnya tidak ada termasuk dalam ke biaya gaji. Jadi biaya gaji itu sudah jelas tadi, gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan transport, tunjangan dari masa kerja, baru ada service charge. Nah ini kalau pertanyaannya biaya gaji yang dilaporkan dengan penghasilan yang kita gunakan sebagai dasar, nah, makanya dasar penghitungan PPH 21. Inilah penghasilan, inilah dasar dari penghitungan PPH 21. Mungkin itu yang menjadi pertanyaan teman-teman, mungkin itu yang menjadi yang ingin ditanyakan mungkin ya. Jadi gaji dengan penghasilan. Penghasilan itu biaya gaji masuk dalam penghasilan. Penghasilan adalah pendapatan dari karyawan, yang bisa menambah dari manfaat yang bisa diberikan kepada karyawan itu, kepada keluarga, untuk bisa menambah pendapatan. Apa saja, seperti kalau di hotel ada service charge, baru menjadi objek pajak, objek PPH 21. Nah itu baru yang membedakan, baru tidak sama antara gaji dengan penghasilan. Gaji yang dilaporkan ke dalam laporan keuangan dengan penghasilan yang akan dipakai sebagai objek pajak PPH 21. Nah itu bisa teman-teman bedakan dari apa yang saya bisa jelaskan ini. Karena kalau kita jurnal, umpamanya perusahaan membayar dengan cash ataupun bank, ini kalau keluar berarti cash and bank ini adalah di kredit, umpamanya dibayar 10 juta untuk seorang karyawan, seorang karyawan itu gajinya 10 juta, dibayarkan oleh hotel sebesar 10 juta. Ini di kredit teman-teman, karena mengeluarkan, berarti yang berkurang adalah cash atau bank. Debitnya apa? Biaya. Pasti hotel atau perusahaan akan debitnya adalah biaya gaji. Umpama biaya gajinya adalah 7.500.000. Kemudian apa yang didapat lagi? Karena biaya gaji ini ini merupakan biaya tetap setiap bulan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan. Apalagi yang 10 juta supaya balance jurnalnya, umpama service charge yang dibayarkan, service charge. Jadi kalau di hotel ada penambah manfaat yang didapat lagi berupa service charge, berarti dia 2,5 juta. Nah itu yang teman-teman harus bisa membedakan antara gaji dan penghasilan yang akan dipakai sebagai objek pajak PPH 21. Dasar daripada kita menghitung untuk melakukan penghitungan PPH 21. Nah biaya gaji ini akan mempengaruhi menjadi beban perusahaan setiap bulan, beban perusahaan setiap bulan, dan itu tetap, sifatnya adalah tetap, dan dia akan dilaporkan ke dalam laba rugi. Manakala laba berarti biaya gaji lebih rendah dari pendapatan hotel. Kalau dia rugi, biaya gaji lebih tinggi atau biaya-biaya yang lain lebih tinggi daripada pendapatan hotel. Itu di biaya gaji itu akan dipengaruhi ke dalam laba rugi ini. Laba rugi. Nah itu yang membedakan. Kalau service charge itu akan mengurangi hutang servis, dan ini tidak ada kaitannya dengan operasional dari perusahaan. Hutang service charge dulu waktu pembahasan kita yang sebelumnya, kita menganggap bahwa itu adalah hutang servis, itu adalah di kredit. Masih ingat mungkin teman-teman
pada saat hotel itu mendapatkan pemasukan dibayar cash atau bank, itu lawannya adalah room revenue, ada hutang servis, hutang service charge, ada hutang PB 1. Nah ini hutang service charge ini dikredit, sekarang dibayarkan kepada karyawan, dia didebet sebesar 2,5 juta sesuai dengan perhitungan dari service charge itu. Nah, dasarnya itu dari sini. Nanti kalau penghitungan PPh 21 itu akan dari sini. Dia akan dari sini. 10 jutanya lah yang akan dihitung menjadi PPh 21. Nah, itu beda supaya teman-teman bisa membedakan. Jadi biaya gaji dengan service charge ini adalah penghasilan karyawan yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan PPh 21 sebagai objek pajak PPh 21. Sedangkan biaya gaji ini sendiri, yang satu ini biaya gaji ini, nah ini biaya gaji ini, itu adalah masuk ke dalam komponen laba rugi. Ia menjadi beban perusahaan yang sifatnya adalah fix, adalah tetap setiap bulan. Manakala kalau ada perubahan, otomatis kalau dia itu ada kenaikan dari gaji. Nah, itu teman-teman ya. Mungkin itu yang bisa saya berikan kepada teman-teman dalam menjelaskan apa sih biaya gaji itu, apakah equal dengan biaya gaji yang kita laporkan berdasarkan PPh 21. Kalau kita berbicara biaya gaji, ya harusnya equal, harusnya sama. Kalau kita berbicara biaya gaji dengan penghasilan, ya penghasilan itu tentunya adalah biaya gaji dan penghasilan pendapatan lain yang diterima oleh karyawan itu. Ya berupa, kalau di hotel ya berupa service charge itu teman-teman harus bisa membedakan. Dan kalau dasar perhitungan PPh 21 yang lain, bisa jadi juga ada tax yang dibayar oleh tax paid by hotel. Ini juga adalah menambah dari objek pajaknya. Itu menambah dari penghasilan. Ini ada kis tertentu teman-teman, ada juga yang tax paid by hotel. Nah, ini kalau tax paid by hotel itu adalah penghasilan juga. Dia akan masuk ke dalam penghasilan. Jadi dia dihitung di dalam komponen penghasilan untuk menghitung PPh 21. PPh 21 hasilnya harus sama dengan tax paid by hotel. Jadi antara PPh 21 berapa yang terhutang dengan tax paid by hotel itu harus sama, jumlahnya harus sama. Kalau pajak terhutangnya adalah 5 juta, tax paid by hotel harus 5 juta. Nah, disinilah ada rumus yang harus kita bisa untuk bisa membayarkan itu menjadi sama. Nah, itu yang bisa saya jelaskan mengenai PPh 21 kaitan dengan biaya gaji. Dan biaya gaji adalah merupakan komponen dari penghasilan sebagai objek pajak PPh 21. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman, dan saya sangat senang sekali udah ada interaksi dari teman-teman. Kita akan membahas, karena belum tentu juga apa yang saya dapati, apa yang saya pelajari, apa yang menjadi pengalaman saya di akuntansi perhotelan itu mungkin ada kekeliruan. Mari kita bahas kembali, ataupun ada dari teman-teman yang ingin melengkapi sharing, mari kita berdiskusi. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Tentunya subscribe bagi yang belum mensubscribe. Baiklah teman-teman, sampai di sini pembahasan kita kali ini mengenai kaitan dengan penghasilan dengan PPh 21. Kita akan bertemu pada pembahasan kita berikutnya. Terima kasih.